Ebel Cobra. The one and only Ebel Cobra emang. Iya, iya. Baik, Kenapa kobra bukan cacing, bukan kaki 1000 gitu kan bisa ada Ebel kaki 1000. Betul. Semangat, ayo semangat. Bergerak kita harus semangat. Ular itu memang ada selalu di situ. Oh. Kenapa saya tahu ular itu ada selalu di situ? Kenapa? Itu dia. Karena ada tanda merah pas di sininya. Bekas kecupan saya. Sorry. Berapa laki-laki ini berapa? Kan maksudnya berapa laki-laki udah ini pengen bantuin rumahnya lagi direnov gitu, Pak tukang. Aku tuh lagi nggak terlalu semangat banget nih hari ini. Kenapa sih emangnya? Cerita nih kalau pemirsa, jangan pernah durhaka sama orang tua. Aku tuh lagi perlu penyemangat, Diki. Aku tuh lagi, ada obat cacing nggak? Cuma cacing sih, yang dirasain apa? Ya dong, kalau aku mau perlu buat, aku mau ternak cacing. Mau ternak cacing. Lagian obat cacing itu selama ini kita Indonesia. Hei, Itu cacingnya. Ya aku tuh lagi, kita selalu salah obat cacing. aku tuh kalau lagi nggak semangat kayak gini tuh, aku bingung. Aku tuh perlu ada penyemangat. Tolong, coba deh kamu bikin aku semangat. Siapa dia? Mereka adalah penonton ngerujak pastinya. Ngerupi, ngajak-ngajak. Wow. Kaget aku. Kaget. Padahal mereka setiap hari loh di rumah ini. Ya kan orangnya beda-beda. Ya kan begitu. Kamu tolong bikin aku dulu semangat, bisa nggak? Gini. Aku kasih tebak-tebakan aja kamu. Tebak-tebakan lucu gimana? Oke, coba aku dengerin ya. Ya, tebak-tebakan lucu ya. Oke. Tunangan apa yang ada di lapangan? Apa deh? Tunangan penalti. Kan? Emang tujuannya itu buat bikin sampai muntah kalau itu. Berarti itu kurang bikin aku Kurang deh. gimana? Minuman apa yang nggak yakin? Apa di? Maca. Ya. Maca. Oh malah nambah sedih. Jangan kelamaan ya, Di. Kalau begini caranya gue tuh nggak. Masuk Bel. Semangat, ayo semangat. Bergerak kita harus semangat. Gerakan langkah kita, majukan kita ke depan. Yuk, semangat. Ayo kita Aku semangat. semangat banget. Wasu bersamaku. ini baru Hari bersama Indra Bekti. Hari-hariku gembira ria. C-E-C-R-I-R-I-W-I-W-I-S. Indra Bekti. Salah. Wah, ini baru keren. Ya kan? Aku Ya kan? langsung semangat. Ya kan nggak salah tuh. Betul, tapi biar lebih nggak salah, ulangin lagi dong. Bersama hati. Beda. Kok beda lagi? Tapi Jiwa dan raga Kalau beda. bersama. Iya, Tapi beda Iya, tapi dua-duanya bisa bikin semangat. Ini luar biasa. Terima kasih. Itu cuma ada yang ngerujak pokoknya. Cuma ada yang ngerujak. Wow. Kalau gitu, ini hadiah buat kamu. Sambalnya doang. Ya, nggak boleh menolak. Kan namanya hidup tuh harus yang aneh-aneh dulu. Gulaku bersama hatimu. Parah. Cabenya dimakan berpedas. Berpedas. Buah-buahan dicampur, jangan ragu dan janganlah bimbang. Cukup baba, cukup ramah hawa. Kalau untuk orang yang lagi mahnya kambuh ada lagu nggak biar? Ada dia pusing beda, buat yang buat mah beda. Iya, Ada lagi. penyemangat ada. Kan tentang itu Bel waktu itu tentang lambung itu. Iya. Bisa. Tentang lambung. Boleh ada nadanya sedikit? Boleh dong, udah deh. aku perlu nada. Na gitu. Oke. Siap. Masuknya kapan nih? Saya akan nyari tempo Hitung dulu. dulu sama dia betul, BPM. betul. Kan cari inspirasi. Kan. Sorry, saya apa tadi temanya? Temanya Lambung. Lambung. Iya, lambung biar aku lambungnya cepat. Lambung ya, tentang lambung sehat ya. Ya. Oke, bisa mulai? Siap. Ding. Minum rangka melangkah depan belakang. Jangan pusing kita. Ketika kita pusing, maka turun ke lambung. Tuh, bener. Maka turun ke lambung. Ya semuanya ya. Sikat. Makan bergizi, janganlah ragu-ragu. Jangan. Kalau kita tidak makan, kita akan masuk ke lambung. Lambung. Betul, setuju. Terima kasih. Kalau bukan seorang Ebel, nggak mungkin dia bisa begini. Ebel Cobra.
one and only Ebel Cobra emang. Iya, iya. Baik Kenapa dia. kobra bukan cacing, bukan kaki 1000 gitu kan bisa ada ebel kaki 1000. Betul. Ebel kaki 1000 aneh juga sih. Sedikit saya akan menceritakan. Oh serius Boleh, ini boleh, berarti keren, ceritanya. keren. Ya kalau udah begini serius. Gue tuh keren, gue tuh ngerasa lu tuh keren banget kalau lu di luar. Nggak kelihatan dong. Di luar pikiran nalar Oke, kita. oke. Lu keren, out of the box gitu ya. Betul. Siap. Rahasia. Iya, jawab. Kenapa namanya ebel kobra bukan ebel kupu-kupu Kenapa? Iya. gitu, ebel. Jadi dulu nama saya Ebel. Cobra itu diambil dari saya pernah tinggal di kosan yang harganya 300.000. Lantainya papan, temboknya triplek, atapnya matahari panas. Kobra. Belum, bukan. Oh, belum. belum. Santai. Aku kira udah. Jadi setiap tahunnya kosan itu banjir. Anjir, dari banjir dinamain Cobra. Belum. Sabar, sabar, sabar. Setiap malam saya tidur, kosan itu kecil. Keren. Selalu ketika tidur, tikus lewat. Yonglek lewat. Sorry. Oh, ada namanya. Ya kan? Ada kobra. Jadi setiap tahunnya kalau misalnya banjir ada ular di situ. Oh. Setiap tahun ada Kalau ular. tiap banjir. Setiap Tiap banjir. banjir. Ular itu memang ada selalu di situ. Oh. Kenapa saya tahu ular itu ada selalu di situ? Iya, itu dia. Karena ada tanda merah pas di sininya. Bekas kecupan saya. Bangsat. Ngapain? Ebel Cobra itu karena saya pengen ngelihat ular itu selalu lincah dan licin. Makanya hidup saya tuh seperti ular lah. Saya memaknakan bahwa ular kobra itu tajam, beringas, dan licin. Itu saya. Ini orang goblok apa? Kasih tau gue dong. Kasih tau gue. Ular kobra. Enggak, maksudnya bukan kasar. Enggak maksudnya. Kitanya apa mungkin salah- nggak nyampe. Akunya, kitanya. Kitanya nggak Iya. nyampe. Jadi saya waktu itu di Ragunan, saya ngeliatin ular dan kobra. Kayaknya Ebel Cobra dua suku kata itu bagus. Sehingga saya menamakan Ebel Cobra. Oh, dulu pernah dia pakai nama Ebel Menjangan, betul. Ya, waktu itu saya ketemu minjangan, Jenis binatang apa sih Menjangan itu? pisang. Oh bener, aku belum pernah aku belum pernah tahu, tapi gara-gara Ebel aku jadi tahu. Kita jadi tahu nih, Iya. banyak nih Bel, Thank you banyak banget pengetahuan loh, lu kita ya. kasih pengetahuan kita yang kayak gini. Gue senang Kita banget. nggak tahu. Saya boleh bertanya nggak? Boleh, boleh. Ada perubahan nggak diri saya sekarang? Kalau boleh dilihat ya sekarang. Coba, Bel, lu Ebel, boleh diri gak Bel? Boleh gak lu diri? Berdiri. Asli badannya keren banget, gila Bel, keren banget Bel. Gila. Gila Bel, lu asli. Lu nge-gym. Keren banget Jim. Lu nge-gym. Jelasin dulu deh. Lu jelasin dulu. Wih, gila keren. Saya- Lu jelasin dulu, lu nge-gym di mana? Jelasin. Saya nge-gym selama 7 bulan di rumahnya Pak Vincent. Vincent Desta. Vincent Lopez. Oh. Saya 7 bulan. Dan Kenapa di dia? saya aja yang mau ke situ. Oh. Dan lu buktikan bahwa selama 7 bulan Ya, ini selama hasilnya. 7 bulan inilah hasilnya saya. Oke, boleh tahu nggak di 7 bulan yang lalu bentuk Anda seperti apa? Ini fotonya. Tolong dicari ya, Mei. 7 bulan lalu. Kelihatan perubahan. Kelihatan banget ya 7 sih. bulan lalu nggak kayak begini. Iya, Benar. iya. Ternyata akhirnya dia Berubah. akhirnya dia keren. Dia tuh hampir-hampir kayak Rigen loh, 94. 94 Sekarang kilo. turun di 70. Oh, apa? Boleh. Apa? Intermittent fasting atau apa? Masuk atau keluarganya Vincent saya. Sehingga saya lurus, itu kurus. gitu. Enggak, sebenarnya saya diet ini, boleh saya duduk? Nggak usah. Boleh, Nah, boleh, itu boleh. kan pilihan dia berdiri. Boleh, boleh. Kalau menurut aku ya berdiri aja. Enggak, saya pengen duduk aja. Oh, mau duduk. Oke. Pelimpan. Orangnya pelimpan. Iya. Jadi, saya itu mulai diet itu karena Keren. beberapa hal. Keren ini. Orang punya transformasi apa? Iya. Perubahan. Inspiratif banget. Iya. Karena Tuhan terlalu memberi saya rezeki yang luar biasa. Gila. Hebat. Sehingga saya itu banyak banget ketika dari susah, dapat uang, saya makan apapun yang saya suka, Oh, bagus dong. tidak terkontrol. Oh. Sehingga badan saya tumbuh besar. Kamu ngomongin aku. Ototnya bagus nih. Kayak ini bagus nih ini. Bagus kan dia kan. Anda adera ya sebenarnya? Atau sebenarnya dia ada Ryan. Iya. Enggak, makanya dari situ ternyata saya baru tahu entertainment itu kita harus menjaga tubuh kita juga. Benar. Dari situ saya baru sadar, akhirnya saya diet. Dari jam 12 siang saya baru makan Heeh. sampai besok hari. Jadi saya itu saya udah nggak makan gula, saya udah nggak makan. Kurang ajar.
Ini rumah kami. Anda adalah tamu. Rujak adalah identitas kami. Yes. Tidak apa-apa, saya keluar, saya sudah dibayar. Sedikit gula pun tidak kamu makan. Selama setahun ini saya gula tidak makan. Padahal ada gula tuh ada semut. Jadi yang kamu makan semutnya. Semut ada artinya. Wow. Fakta dalam hidup itu adalah sebuah karya yang dimana semut memberi kita napas. Semut juga memberi kita ilusi yang dimana ilusi itu harus kita bagi. Ketika kita merasakan hasrat ingin bertemu seseorang, jangan pernah ragu akan itu. Lagu tentang semut. Semut tuh ya. Gila tuh semut Ariel. Inspirasi cari. Ya penuh. Semut kecil biadab membikin gemetar ketika digigitnya. Aku berdiam diri. Di sana ada air teh. Dia datang. Semut. Menggigit gatar semutku. Tak henti aku berdiam. Badan gemas. Pipi gemes. Semut, oh semut, oh semut. Itu mahal banget. Asli gila keren abis. Masterpiece Asli. loh. Masterpiece banget gila. Masterpiece loh itu. Orang tuh nggak gampang bisa bikin lirik satu persatu dadakan dan itu mengalir dengan baik. Dan kita gila ini, Bo. Gila kalau begini terus caranya. Bel. Tapi apa emang lu dari lahir begini? And then, Kenapa and then? memang seperti inilah apa adanya. Oh, jadi Saya memang tidak merubah-rubah. Saya tidak mengurang-urangin. maksudnya lu kosong. Bisa dikatakan seperti itu. Tepuk tangan karena nggak gampang orang mau tahu kelebihan dia. Iya. Terima kasih. Karena memang Iya. kita harus pintar untuk terlihat berpura-pura bodoh. Kita harus pintar untuk berpura-pura. Tapi Ebel memang udah kalah dia udah emang kosong gitu, emang kosong. Tapi siapa sangka bahwa ternyata Ebel ini pernah menang ya. Kompetisi stand up. Keren. Alhamdulillah. Coba tolong sampaikan prestasi Anda kepada semuanya Kasih bahwa tahu, Anda Bel. pernah menang itu. Kasih tahu. Saya pernah jadi juara stand up komedi Suca 4, juara 3. Saya bermain film. Saya aktor. Aktor. Saya istri cantik, saya punya rumah. Saya punya istri cantik gitu. Mobil. Wih, Saya sudah Anda congkak ya lama-lama. Saya cuma tanya prestasi Oh, sorry. Anda. Perlu Anda pamer semuanya. Bukan maksudnya itu pencapaian. pencapaian kan, pencapaian itu. Karena Ebel dulu kerjanya apa sih Bel dulu Bel? Saya jualan koran, jualan tisu, uji coba obat, Uji coba obat. antar jemput. Aduh, kenapa nya lihat saya? Biar kata gua lagi mah Sorry. orang nih. Sorry, Kak. Sorry, maaf. Sorry, Kak, Bapak. Sorry. Iya. Aku kalau udah sampai nyebut kata-kata itu berarti aku sayang. Iya betul. Terima dia kasih. kan. Justru itu saya pengen. Betul. Katanya kamu pernah antar jemput ketinggalan, betul? Itu lonceng, Pak. Itu lonceng, Bang Dik. Itu menarik sekali. Maksudnya gini, kok bagaimana antar jemput lo? Dari mana kamu tahu dia itu tuh lo? Memang dia bilang atau dia ada label. Gua lo. Tidak. Saya tinggal di kawasan 300.000 yang dimana di atas Ada kobranya. Bukan. Oh. Saya tinggal di atas, di bawahnya itu wanita-wanita tukang jamu. Oh. Maaf, saya tidak bilang tukang jamu itu. Profesi kan, semua profesi ada di teman. situ. Iya. Tapi ada beberapa hal yang dimana di sebelah tukang jamu itu ada wanita sekitar berumur 40 tahun yang dimana saya pernah nganterin dia di Mana? Taman Mini. dia Kalau dia main gondola malam-malam. Bang. Jadi saya mengantar dia. Saya mengantar dia di situ perihal di mana dulu ada TPI. TPI Iya. itu di TPI depan zaman itu dulu, di TPI itu ada namanya truk-truk banyak banget parkir di parkir. situ. Kalau misalkan kalian tahu. Nah, di situ ada namanya balai subsidi. Balai subsidi itu artinya remang-remang. Oke. Jadi kamu nganterin Ngantar di situ. Kenapa saya tahu dia? Wow, wanita itu Betul. Adalah kena mang-mang pernah nerobos dia di dalam truk. Jadi dia dibayar, masuk ke dalam truk, keluar. Oh iya. Fix saya katanya. bentar,
saya udah dapat pertanyaan. Emang itu ngapain bang? Tuh, ada tadi udah keluar. Dia jual Oh itu maksudnya. dia jual Kamu fix. Kenapa kamu sampai melakukan itu semua? Kamu tahu itu dosa. Kamu akan masuk neraka. Pantat kamu ditusuk. Kamu akan dibakar kalau kamu masuk neraka. Kamu tahu nggak? Saya bisa jawab itu. Apa? Saya tidak peduli karena saya butuh duit. Waktu itu. Jadi segala sesuatu Realistis, dia hebat. lakukan demi Uang. uang. Untuk bertahan hidup ya, Bel? Untuk bertahan hidup saya. Kan kamu kan sebatang santan ya? Nah, Kara. Ya, Kara kan Kara bisa. dong, Kara. Lucu banget itu orang. Lucu banget gini. Dan pernah juga kamu jadi apa? Kata Diki tuh, Diki pernah antar apa? Iya, pernah kamu nganter-nganter ya? Atau gimana? Oh, bang ini jelasin. Ya kan dulu. Oh, enggak kamu. Salah aja saya. Iya, dulu. Tahu nggak kalau itu narkoba? Saya tidak tahu karena saya connect doang. Iya. Ternyata di truk itu dimodifikasi di bawahnya. Dia nggak tahu. Saya nggak tahu. Tahu. Tapi saya nyobain sedikit lah. Berarti tahu ya? Rokoknya. Rokok yang ada di Dikasih dashboard. Iya, Sama betul. bosnya dikasih Iya. gitu. Saya nggak tahu. Dan- Ternyata setiap kita jalan kita misalkan ambil contoh ke Jambi misalkan. Jadi ada pos. Kita kasih ininya duitnya, kita kasih barang. Ternyata saya tahu gitu. Wah ternyata kita kerja gini. Tapi Duitnya gede. tapi semua itu kamu lakukan demi? Uang Pak. Oke. Ya namanya orang kan harus hidup. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Tapi dia udah bikinin masjid. Bagus. Belum. Oh, Bang, berlebihan bang. Iya. Tapi sebenarnya emang iya. ya kan Ada niatan. Bilang aja itu cita-cita kamu. Oke, dikat yang ini dulu. Saya emang ada kepikiran. Oh, nenek dibikinin apa? Almarhum saya udah bikinkan ada sebuah tanah. Saya bikinkan masjid buat dia. Wow. Maksud gue itu. Jadi saya ada salah satu pas saya juara ada orang Pas kamu baik. menang tuh ya? Ya, ada orang baik yang tiba-tiba ngasih beberapa bidak tanah. Saya jadikan ada fotonya ini nanti saya kasih. Oh, Keren Pak Abel udah edit lu udah iya. ngedit. Berarti bagus. Dia orangnya Hebat sangat nih. cerdas. Iya. Di situ saya bangun rumah. Habis itu rumah buat orang-orang. Habis itu ada sedikit bidak tanah saya mau bikin masjid insya Allah. Waduh. Hebat luar banget biasa emang. sekali. Udah mau bangun pesantren katanya kamu. Ya itu nanti yang datang-datang anak-anak pang. Ya. Anak-anak yang ibaratnya seperti saya yang nggak ada duitnya dulu seperti saya datang sini. Tapi alhamdulillah karena itu di hutan belum ada yang masuk. Belum ada, saya ada tanahnya banyak, gede banget saya Tapi kan dikasih. yang penting dia sudah ada perencanaan. Ada niatan. Iya udah ada. Nanti semoga terrealisasi Iya. semua akan. Tapi memang sudah terrealisasi sih. Cuman belum ada orangnya gitu aja. Oh iya, pasti lama-lama juga orang. Pasti lama. Bismillah. Oh iya. Di Kerengbang Kirai RT kilometer 4 di situ rumahnya. Letaknya. Rumahnya di Letak situ ya, masjidnya letaknya. segala macam. Tapi- Pesantrennya di situ. Oh pesantrennya di situ. Iya di situ. Oke. Betul tapi ada ya. Insya Allah ada. Oke. Tapi apakah nenek kamu tahu kalau kamu dulu suka nyuri uangnya nenek? Ya itu apa boleh daya dan upaya sebenarnya. Apa boleh tanya dah? Umur berapa kamu suka nyuri? 14 tahun. 14 tahun. Jadi pas nenek meninggal. Aku 8. 8 tahun. Ya kan masih kecil. Masih kecil nggak apa-apa, saya masih tahu. sudah ini. Karena saya berpikir ketika nenek meninggal, uang tahlilan itu penting saya bawa pergi. Sebentar. Jadi ini supaya lebih jelas aja Diki. Jadi bukan kamu ngambil dari dompet nenek atau dari kutang nenek itu enggak? Nenek meninggal nih, mau dikubur, ada uang tahlilan 1 ember, saya bawa Kemana? ke Jakarta. Untuk Bertahan hidup di sini. wow. Tapi pas Uang sudah, takziah. iya, Uang takziah Iya, iya. sikat sama dia. Gitu. iya. Apakah kamu merasa berdosa saat itu? Saya berpikir di saat itu saya tidak memikirkan dosa. Karena saya mikir ketika saya merantau, saya akan menunjukkan bahwa saya bisa berusaha dan bisa mengganti lagi. Itu tujuan saya sebelumnya. Walaupun itu salah. Tapi Dengan cara yang salah. dengan cara Salah. Iya. Jangan ditiru saya ya, anak-anak. Iya. Iya. Boleh sedikit kasih adegan kayak gimana sih ngambil gitu uang takziahnya? Ada yang meninggal dulu nggak? Enggak usah. Enggak usah. Kelihatan aja. Kelihatannya aja gitu. Sorry. Iya. Nggak apa-apa. Uang itu diambil dari kalau biasanya kan di situ uang takziah. Jadi tuh, orang datang nih. di dalam ini ambil ada beras sedikit, betul ditutup gitu. Kalau di Terus sana kamu pakai penutup Tidak, saya liatin sendiri. Saya bawa orang-orang pada ngeliatin semua, saya langsung pergi. Pertama saya ke Surabaya, belum di Jakarta dulu. Di Surabaya saya dengan bawa uang tuh kalau nggak salah recehannya di sekitar 400 atau 700 ribu. Orang lain tahu berarti itu kamu yang bawa? Iya, mereka tahu. Mereka ngejar saya kabur. tidak. Saya ada orang bawa troli kan, ada orang jadi pesawat juga.
macam-macam. Aduh. Yang ngejar saya tuh. Iya, iya. Tapi saya tetap kabur gitu loh. Iya, Itu iya. dapat duri. Dan saat itu kamu merasa bahwa pada saat kamu mau ngambil nanti suatu saat akan kamu kembalikan Iya. dengan cara apapun. Sudah terbukti? Sudah, saya balik ke sana, saya di kuburan beliau, saya kasih sepatu Nike. Beneran. Ini beneran. Beneran ini. Supaya apa Pak? Kalau Saya merasa mungkin nenek waktu dulu pengen banget sepatu Nike kan. Yang harganya lebih dari hasil Iya, curian iya, iya. uang itu ya. Cuman kurang ajarnya besok paginya saya liatin hilang. Oh iya. iya, Mungkin udah dipakai mana? Dipakai. Iya. Dan apakah kamu menjadi begini nih karena sering dibully dulu? Bulian itu sudah sering. Hebat. Tapi saya menanggapinya dengan melakukan hal-hal tidak positif. Bully Saya semakin dibully, semakin berusaha saya lebih masih inget nggak menunjukin. bulian yang bikin hati kamu tuh seneng gitu? Dari kecil saya dari umur 7 tahun sampai umur sekarang dibilang gila, itu aja. Emang, Bo. Makanya saya nggak mau normal. Itu betul. Saya akan saya akan nggak mau saya. Biarin. Makanya bini saya, jadilah apa adanya kamu yang. Dia udah punya istri. Udah. Keren. Kamu curi juga dia? Iya pastilah saya curi. Curi hatinya kan? Curi Curi hatinya hatinya. maksudnya. Curi hatinya. Bel. Makanya maaf Kak, saya memperjelaskan sebentar. Oh ya boleh silakan. Hinaan itu adalah motivasi buat saya bertahan hidup. Jadi jangan takut kalau kita dihina, jadilah kekuatan buat kita. Lalu kok berani-beraninya lu ikut Suca? Siapa yang? Orang gila mana yang nyuruh lu? Jadi gini, jadi ada namanya Stand Up Indo. Stand Up Indo tuh kita punya komunitas. Oke. Nah, saya bergabung di Palangka. komunitas itu di di Jakarta, Pak. Jakarta, oh, Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat saya namanya di komunitas saya Stand Up Jakarta Pusat. Saya bergabung di 2015. Oke. Saya belajar di Iya. situ karena teman-teman saya di tongkrongan bilang, "Bel, lu kan gila nih, tolol banget nih dah. Belajarlah stand up," katanya. Saya dulu dari kosan habis jualan koran pasti bisnya Metro Mininya ada ke arah sono. Jadi latihan terus 2017 saya ikut kompetisi. Berani. Berani Karena lihat ada mentornya. Oh, siapa waktu teman? Bang Awe sabar. Oh, oke. Kayaknya Bang Awe gila juga dah ngelatih saya. Dia Bang pasti Awe sabar. salut ke saya. Salut Iya. banget sama Bang Awe yang ngelajarin saya bikin materi segala macam. Saya nggak kepikiran bisa juara 3 karena di kompetisi pas 28 besar saya menyerah. Saya ampun, saya udah pusing banget kata saya. Saya udah nggak bisa kekuatan saya. Tapi coba lu baca kontrak, kalau misalkan keluar 50 juta, saya kuat kata saya. Saya kuat lagi kata saya. Iya. Ayo saya bersiap. Betul. Saya bersiap kata saya. Sampai pada saat diumumkan juara 3, apa perasaan Ebel saat itu? Alhamdulillah, bayaran duitnya 3 tahun baru dikeluarin. Saya jelasin aja. Iya, ya kan? Orang juga perlu tahu. Iya. Tapi Mbak Soimah, Bang Raditya Dika, Cing Abdel ngasih saya beberapa uang gitu buat saya. Saya senang banget gitu lah. Dulunya saya cuma tinggal di kosan yang harganya 300.000. Saya punya duit. Habis itu disuruh Mbak Soimah, udah ngontrak katanya. Saya dibayarin Mbak Soimah 6 bulan. Dibayarin kontraknya. Iya, Soimah tuh. Senang banget saya. Iya, mungkin kalau nggak coba ikut Suca, belum tentu orang bisa melihat Iya, kemampuan benar. Ebel. Makanya saya terima kasih banget sama Stand Up Indo tuh kayak Iya. Wah sedih. Coba turunin hujan deh. Biar kelihatan ada piramid. ya, berkat stand up tuh kayaknya nggak bisa saya. Betul. Banyak lu berubah hidup lu dari gara-gara stand up ini ya. Bel, kalau lu nggak ikut itu lu ngapain? Antara dua, kalau nggak mati ya mati saya. Apalagi saya emang kerjaan apa? Ya kalau nggak maling saya nyopet. Iya. Apalagi? Ya pernah, saya pernah jadi penonton bayaran di Tonight Show. Pertama kali di Tonight Show, Pak. Di Tonight Show itu bukan tujuan saya buat jadi nonton bayaran, bukan. Tujuan saya dompet di samping. Itu yang saya ambil. Itu zaman-zaman dulu. Ini foto saya pertama kali. Foto sama Pak Desta. Ada 3 tuh, Mei. Ada. Ya. Nanti saya kirimin ya, Kak. Betul. Hebat banget. Ada kan fotonya pernah lu share juga ya? Ya, ini kayak gini nih. Iya. Hebat banget Tapi tuh dapet ya. Kalau dia bilang bahwa segala sesuatu dia lakukan untuk bertahan hidup, sama katanya lu tuh pernah rela buat nonjok polisi. Gila. Pak Haryono. Mohon maaf Pak Haryono. Pak Haryono mohon maaf. Berani-beraninya. Jadi gini Pak, saya tuh kan capek banget. Hutang ke sana kemari. Apa di sini utang, di sini utang. Saya datang ke kantor polisi, namanya Polsek Cawang. Saya datang. Pak, tangkap saya aja, Pak. Hah? Kok? Kata bapaknya kan, kamu nggak punya kesalahan. Kalau begini, Pak, kata
Jadi lo sengaja nonjok polisi supaya tahan gua aja karena lu nggak Iya. punya duit buat beli makanan. Iya, saya capek udah jualan koran dapatnya segini, Mbak. Belum naruh korannya ke situ. Jualan jas hujan ngambil doang, kita cuma coba 1.000. Capek saya. Udah makan gratis aja dah. Utang misalkan nih saya jalan jam 4 sore. Pulang ntar diteriakin. Bayar utang dulu. Ya capek saya. Capek ya. Berapa lama akhirnya? 2 minggu saya di situ. 2 minggu. Gemukan. Alhamdulillah, gemuk saya di situ, Pak. Bakalan saya sampai di sana kan pas masuk tuh. Kasus apa kamu? Maling ya? Kasus apa kamu? Narkoba ya? Cabul ya? Bukan, pukul Pak Haryono. Wah, tepuk tangan semua orang. Tapi jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Karena ini Bukannya dicontoh, di dalam penjara itu pada mukul Pak Haryono semua. Pak Haryono, sorry. Terbaik, iya, Bapak. Terbaik, Pak Haryono. karena nggak ada pilihan supaya bisa dapat duit. Iya Sampai kan? desperate kayak Sampai gitu segitunya. ya. Iya. Memang masa kecil lo tuh gimana sih? Ya biasa aja seperti kalangan anak muda pada umumnya. Ya kan maksudnya masa kecil kan bersekolah kah, TK, Bersekolah. SD, SMP pakai Mercy Wah, gitu kan. Mungkin pakai jet gitu, jet pump ke mana. Biasa aja. Air dong dia. Saya biasa aja. Saya Iya. biasa aja. Karena kok kayaknya keras banget hidupnya Ebel. Kerasnya tuh sekali di perantauan. Oh. Rasanya di perantauan. Kerasnya di perantauan. Karena merasa saya, kalau di sana kan masih ada keluarga yang bisa ngasih makan. Iya. Di atas pohon kita bisa ngambil kelapa. Oh. Ke sini kita bisa itu petani, apa segala macam bisa masih makan. Betul. Iya. Masih bisa makan saya di sono. Kalau di sini adalah saya bertujuan adalah cuman simpel saya mah. Keren. Gimana caranya saya bisa sukses? Hebat. Tapi kan lo nonjok polisi. Sukses gimana? Tapi kan dari situ kan ketika saya juara Suca kan saya datang ke Pak Haryono, saya kasih duit. Oh, lo tunjukin bahwa rasa maaf lo tuh di situ. Banyak Iya. ceritanya ya Bel ya. Iya, ngasih duit saya tonjok lagi Pak Haryono. Ya Pak Haryono, terbaik Bapak Haryono. Iya, terbaik banget. Lu Baik, masih Pak inget ya Bel ya? Orang-orang yang berjasa di kehidupan lu tuh Masih saya ingat. ingat. Selain stand up Indo, tadi ada Bapak Haryono atau siapa lagi yang lu inget banget? Wah ini orang ini berjasa banget sih gue. Ada namanya teman saya namanya Tikus, Alek sama Ucup. Ucup Enggak nih tikus orang. gelaran nama. Oh, panggilannya. Karena dia kena lincah banget ketika dia jadi bajing loncat, dia paling hebat. Loncat. Wah, Iya, nyopet iya, di iya. truk Yang tuh, betul-betul truk-truk di kota-kota, mana-mana. iya betul. Itu. Bel, gila lo maksudnya hidup di penjara udah, tinggal di tempat apapun juga udah. Terus urusan kriminalitas dia udah coba semuanya gitu. udah ya. Ya, emang sebegitu apa ya maksudnya? Tuhan itu terus udah capek ngeliat saya susah. Makanya lu dikasih ini rezeki lu siap nggak? Umur berapa sih lu udah mulai merantau? Umur 14 tahun, 2007. 14 tahun lu udah tahu lu dia mentalnya kuat banget lo ya. 14 tahun kan harusnya SMP ya? Apa itu sekolah? Kalau sekarang aja sudah terbukti, karena pelajaran hidup adalah ketika kita memberanikan diri untuk melangkah ke depan. Gimana yel-yelnya? Langkah ke depan, jeng jeng jeng. 1 dan 2, jeng jeng jeng. Kita berani melangkah, jangan ragu akan kesuksesan. Deng deng deng. Berani melawan, berani memberantas, jangan berbuat jahat. Deng. Jing. Bernyari kasau. Ebel. Ini bini lu tahu banget lu kayak begini cetakannya. Asli. Iya. Dia jatuh cintanya bininya kan gara-gara Ebel. Sabar yang dia. Apa adanya kayak begini kan. Jadilah diri Ebel apa adanya. Yang penting cuma 2 yang gue minta. Apa tuh? Nafkahi gue, jangan berbuat kemacam-macam. Makanya saya menghilangkan semua maksiat. Oh. Maksudnya menafkahi istri lahir dan batin. Udah itu di luar. Itu tujuan utama. Itu Ketemu di mana sih sama istri? Oh sedih nih. Ada foto lagi nggak? Oh, Nah, nggak ada. Nggak ada. Kalau itu nggak ada. Oke. Jadi saya kenal sama istri saya ini di podcastnya Kang Sule. Teman istri saya ini, Asisten. kamu siapa? Dia tuh suka kayak demensia gitu. Iya, iya. Jadi di istri saya lagi main di sono, tadi ada proyekan sama Natali. Di situ pandangan pertama saya melihat istri saya ini akan jadi istri saya. Gila. Langsung Bel ya. Kok bisa begitu? Ingat ya, ini kita pertemuannya jam 3 sore. Saya minta nomor sama mantannya Kang Sule sekitar jam 3:30. Saya podcastnya jam 2. Heeh. Saya minta kenal dia, ngelihat pandangan pertama itu dari jam 1, 2 sampai jam 3. Saya ketemu itu mantan Sule. Saya minta nomornya dong, bisa nggak? Nggak, jangan Bel. Orang yang pernah trauma.
berhubungan, pacaran segala macam. Dia pernah disakitin. Jadi lama tuh lu dapetin nomor. Enggak, hari itu juga. Ingat dulu, dengar, saya ketemu jam 4. Ketemu jam 2, jam 3, jam 4 ya kan? Jam 4. Jam 5 saya memikirkan bahwa gimana caranya saya bisa minta nomornya dia, nomor WA-nya dia. Enggak, udah gini deh. Udah, enggak. Akhirnya jam 6 saya dikasih lah nomornya. Oh, dengan kesabaran lo. Nomor Instagramnya. Instagram dulu. Belum ya? Belum ke nomor nih. Instagram. Saya chat dia. Saya orang yang bilang, maukah kamu menikah sama aku? Langsung hari itu juga. Keren. Saya minta dia ngebalas itu sekitar jam 8 malam. Kalau kamu berani, silahkan datang ke rumah. Dia bilang gitu. Dia preman. Bukan, dia itu wanita. Cuman berbentuk preman. Jadi dalam satu hari itu hitungan jam Iya, dari nggak dapat nomornya sampai dapat lu. nomornya, Abel chat. Habis itu datang ke rumah jam 8. Saya ngechat dia sampai jam setengah 9. Saya datanglah ke rumah dia jam 9 malam lebih. Namanya orang, kalau kada salah ada nggak ya sih peribahasanya bilang kalau misalkan ada orang bertamu kepada rumahmu, terima saja dulu. Iya, Saya diterima sama pihak keluarganya. Diterima. Saya Ebel yang pengen ngelamar anak ibu. Langsung. Sekolah kelas berapa? Alhamdulillah, Bu. 3, Bu. Wih. Luar biasa. Kelas 3 SD, Bu. Tadinya kan mungkin dipikir S3 ya, tapi ternyata dia jujur. kelas Rumah tiga. sudah ada nggak? Alhamdulillah saya sudah punya. Habis itu sudah punya semua, ada beberapa usaha dikit. Kerja di mana? Seniman, Bu. Komika. Canggih. Oke, nanti dikabarin lagi ya. Saya balik. Kayak mau ngambil paket ya? Ini saya balik. Istri saya nelpon. Kamu di podcast pernah uji coba obat ya? Kamu orang gila ya? Kamu narkoba ya? Kamu apa? Itu dulu, sekarang tidak. Yes, pembuktian. Saya pembuktikan dia. Keluargaku tidak terima. Ya udah, kalau kamu nggak bisa, ingat kenalnya hari ini saya sholat istiqoroh dulu. Jam 12 malam dia sholat istiqoroh, jam 1 saya dikabarin, ayo kita menikah. Tapi keluarga aku tidak terima. Tapi tetap dilanjutkan. Saya menikah. Saya menikah, kiri kanan ekstras pernikahan itu. Iya. Kan orang tuanya kan nggak ada kan? Ada. Oh, nggak ada orang kan? tuanya. Kiri kanan ekstras semuanya. Saya nikah. Tapi saya berhadapan sama kakak itu dari orang tuanya dia. Saya benar mau nikah, niatan mau nikah. Jadi memang terlihat kesungguhan Ebel. Kesungguhan sih itu. Habis itu saya baca WA-nya, istri saya menangis. Kenapa? Aku disuruh cerai sama kamu. Pernikahan ini sudah terjalin, aku harus dulu sama kamu. Setelah kamu mau cerai, harus kata gua. Nggak serah lu mau cerain gua, kata gua. Bebas lu, penting gua sah dulu, kata gua. Iya. Enggak, tapi gua jelasin, ya itu hak kamu. Tapi gua percaya sama kamu, ya Bel. Katanya. Ada fotonya nggak? Ada istri saya nih. Nggak, pas lagi itu. Enggak ada. Ya kan semua- Saya harus melihatkan di sini. Iya, jangan dong. Ya ada nih segini. Jauh tapi ya. Dan akhirnya Akhirnya menikah. Pertama kali mertua saya datang ke rumah saya di 2024 menginjakkan rumah. Dari nikah? akhirnya. Dari nikah 2021. 2024 ketika. Baru 4 tahun baru datang. Iya. datengin lu. Alhamdulillah. Dan insya Allah tanggal 28 ini saya akan umrohkan beliau. Wow. Pembuktian bahwa memang Pembuktian ya. itu cara untuk berbakti kepada Ya, pada mertua. mertua. Awal lu Betul, ditolak betul. ya. Awal ditolak. Awal Beliau ditolak. berarti percaya bahwa saya bisa menjaga anaknya. Waktu ibu mertua mau datang tahun 2024 Iya. itu ya Diki ya. Ngasih kabar ke lu dulu tuh dia langsung Enggak kan datang. sama istri kan. Saya kan orangnya Oke. segan gitu. Waktu pas ibu mertua datang, lagunya gimana yel-yelnya? Anjir, kalau itu cuma jangan dikasih tahu sih. Itu lagunya keren banget kalau Iya itu. Ada Gila. nggak penyambutan gitu ke ibu mertua? Awalnya sih kelihatan biasa-biasa saja. Oh, tapi Hening pertamaku bertemu denganmu. Tak ada langkah jantung pun berhenti detaknya. Ibu mertuaku menatap mataku. Aku tak bisa tersenyum karena 4 tahun kita tak bertemu. Benar. Mertua, oh mertua. Mertua, oh mertua. Mertua, oh mertua. Mertua, oh mertua. Kau sekarang sayang sama aku. keren. gila.
Maaf, Ya. ini tuh nadanya kemana sih tadi? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi mungkin itu yang menusuk perasaan dan salut iya, dari. sanubari Tapi kita. saya- Betul, betul. Wah, hebat bener banget ya. tuh, Bel. Gue tuh kalau ngeliat tuh selalu emes, Bel. Gue emes banget kalau ngeliat lu. Lu tuh orang yang survive banget. Lu tuh nunjukin banget kalau lu tuh dari bukan siapa-siapa, bukan apa-apa menjadi seorang Ebel Iya. sekarang tuh kayaknya gila. Lu Betul. kalau nggak kuat-kuat kan nggak jadi lu. Mah. Apalagi dulu kamu gak merasa namanya kasur ya katanya. Aduh, sedih lagi nih gue, sorry banget nih Bel. Tidak Bapak, tidak Bapak. Yang penting saya akan memperjelaskan juga. Iya ya, kata nggak pernah ngerasain namanya kasur tuh apa. Sekarang bisa seperti ini. Saya duduk di sini aja berasa pengen tidur. Bukan karena lihat aku kan. Aku sofa makanya. Iya, Kalau lihat kamu kan hambar udah. sorry. Ya, hamba karena kan kamu udah punya, aku juga, sorry. Jadi gini Kak, Bel Dan katanya. kan sudah kukatakan kepadanya. Ah, ketularan lu nih, Bel. jadi Robert, saya itu baru beli kasur itu sekitar 2009. Jadi dulu tuh kosan saya tuh plong kosong aja. Kayak gini, Iya, Iya, lantai doang udah. lantai doang. bukannya ada paku-pakunya. Enggak dong. Debus saya di situ. Jadi saya di situ belum membenahi lah. Jadi saya cuman beralas lantai doang. Ya itulah sebagaimana kita pada umumnya butuh proses untuk seperti kita sekarang, seperti Bang Diki juga butuh Iya proses. betul semua. Bang Kak Indi Barit juga. Saya, Kak Indi Barit juga butuh proses seperti ini yang luar biasa. 6 tahun loh Ciriwis loh, luar biasa loh itu. lebih Pak, Oh 8 tahun ya sekarang? 11. 11 tahun Ciriwis loh. Dulu. Perjuangannya seperti apa? Saya Tapi pengen bertanya. saya berkarir cuman dari tahun 97 sih. Tapi dari radio. Iya Nah, benar. saya tahu banget sama kamu. Gila. Lahir di Bandung tahun 1971. Siapa nyet? Wah, lama-lama gue juga ada kesabaran. Sorry. Siapa mana gue, bukan gue itu. Beralasan lantai segala macam. Beralasan Oh ini lantai. masih kasur. Masih yang di kontrakan dia nih. Oh, iya. Karena kamu emang bener-bener nggak punya kasur ya, Bel? Bahkan saya pengen biar dapat duit. Saya datangin anak-anak. Kalau pengen lu macam-macam di sini, silahkan. Yang penting ada nasi padang sama uang 20.000 celengan. Istirahatlah, ngomongin. Kata gua, dah. Tuhan. Sampai segitu ya? Sampai Jadi, segitunya saya. berbagai Jadi cara anak-anak lo tuh, lakuin. wah kita gratisan sama Ebel cuma bawa nasi padang doang nih. Bisa. Udah nggak apa-apa di situ. Cuman permasalahannya pernah sekali-kali teman saya habis pak rubuh bawah. kata gua, bajingan lu saking kencangnya gimana tuh sih? Buak kain rebaret. Bapak kos, astagfirullah, kenapa ini? Di bawah. Itu teman saya dulu. Gila tapi parah banget. Habis segitunya. Itu gimana dong buat bertahan hidupnya? Beralaskan hanya kayu. Nggak usah ikut. Bilang kaku untuk tidur di situ. Debunya banyak, gatal nyamuknya banyak, bikin pusing kepala. Itu hidupku dulu. Keren. Iya, perjuangan seorang Ebel ini akhirnya kan terbukti ya, akhirnya bisa begini. Kalau nama lu bukan Ebel, lu mau kasih nama apa? Saya tidak mau tetap nama saya Ebel karena tidak Enggak. terlihat. Kalau misalnya nama lu bukan Ebel, bukannya tidak mau. Misalkan lu Kan lu udah beruntung nama lu ternyata Iya. Kobel ya. Iya. Sorry. Ebel. Ebel. Sorry. iya. Sorry. Kalau progres sekarang sih kalau dilihat dari maaf, kayaknya Michael deh. Michael. Kenapa lu pengen jadi nama lu Michael kalau bukan Ebel? Karena saya suka banget sama Formula One, ada namanya Valentino Rossi. Pembulawan. Tuh gak ada hubungannya dong Michael sama Valentino Rossi. Karena saya enggak. Emang ada kepikiran nama Michael itu keren aja gitu dengan tampang-tampang Oke. gahar muka seperti saya ini. Betul. Iya. Pas ya, di lu tuh pas lah ya gitu ya. Pas bang. Iya, hebat. Cuman nggak Tapi- sesuai. Seingat saya nama kamu ini bukan Ebel ini. Nama saya Ahmad Nazmi Hidayat. Nah, Bagus banget belum. namanya. Nama- Ahmad jadi- Nazmi Hidayat. Ahmad Najmi Hidayat. Nama Ahmad itu terbuat dari kata-kata istri saya. Jadi saya belum pas menikah saya nggak punya KTP. Saya nggak punya KTP, saya nggak punya akta kelahiran. Jadi istri saya membuatkan nama. Nama Ahmad itu dari nama almarhum dari almarhum bapak mertua saya. Oke. Namanya Ahmad. Oke.
Nama Nazmi diambil dari sesuatu yang namanya bintang, kata istri saya. Wih. Nama Hidayat karena istri saya suka topik Hidayat bermain bulu tangkis. Oh, betul. Itu benar, namanya Ahmad Nazmi Hidayat dibikin. Karena kan dia juga dalam hal hidup tuh sigap gitu kan. Ya benar, makanya istri saya pas ketika kita menikah, yang aku nggak punya KTP nih, gimana nih, KTP ku palsu semua. Kataku, yaudah nanti dibikinin deh katanya, dibikinin lah akta kelahiran, KTP segala macam. Namanya siapa nih yang setelah kamu? Dibikinin lah namanya Ahmad Nazmi Hidayat. Tanggal lahirnya setelah kamu 17 Agustus dibikinin kami misalkan. Ya mau gimana? Setelah kamu lah yang tahun berapa yang? Setelah kamu 95 sih lah, serahkan. Sudah dibikin sama istri saya, akhirnya bisa menikah. Dan akhirnya punya KTP. Punya. Kan Ebel tuh dari mana? Ebel tuh ya karena saya bodoh oso. Apa? Enggak, maksudnya saya bodoh gitu. Saya tolol. Saya tolol gini, saya apa aja saya lakukan nggak coplos aja. Itu dari bahasa apa, Ebel? Dari bahasa Sunda, katanya orang gila. Orang bodoh, orang tolol, nakal lah ibaratnya. Pinter banget tuh yang kasih nama lu tuh. Teman-teman tongkrongan. Iya, Ebel jadinya Udah Ebel. nama Ebel Cobra. aja deh katanya. Dan Dulu nama saya memang Nazmi. Dipanggil kan di kampung itu Nazmi. Mm-mm. Habis itu ya udah nama Ebel aja lah katanya biar asik. Bang, Kaget juga aku. Ini orang nih. Sebentar. Di mana-mana kalau orang digebugin atau apa tuh. Mohon lu maaf nih. Ini bukan Pak Haryono ini. Mana? Siapa ini? Nih, lu pakai baju gua ya, Sabrina? Iya. habis digebukin bang. Siapa? Bagus deh, terusin aja. Jangan dong. Siapa? Sama warga ini ketahuan nyolong tempe di warteg. Jadi gini ceritanya nih. Saya jelasin dulu nih ya. Saya bisa Oh, ini jelasin. hubungannya juga dengan Ada hubungan Anda. juga? Kayaknya ada hubungannya nih. Sebenarnya bukan tempe aja, banyak tuh. Jadi saya pas merantau, ada stasiun Gambir. Stasiun Gambir lagi hujan-hujan. Saya turun ke bawah, ada namanya warung terpal. Warung terpal, saya nggak ada niatan buat mencuri. Saya pengen berteduh. Saya buka, memang ada roti, tempe, berbagai macam. Diteriakin maling saya. Habis gigi saya palsu semua ini. Ini habis semua karena implan aja. Diajar kan? Diajar saya, diimplan Padahal ini. niatnya nggak nyopet, Emang nggak pengen nyolong. nyopet aja. Emang kadang ngeliatin makanan banyak gimana kalau nggak nyambil. Maling, maling katanya. Maling, maling katanya. Teriakin. Diteriakin maling. Saya nggak maling kata saya. Ada security kurang ajar banget. Apa? Pak, saya yang lewat tadi Pak dari itu Pak dari atas Pak. Enggak, kamu maling katanya. Masuk lagi. Padahal dia ngeliat saya. Terus katanya gini, mukul lu apa ngambil tempe? Jangan mukul saya Bang Dik. Aduh. Mukul ya Allah. Ya ampun, itu kan berarti apa yang terjadi sama Johan itu terjadi sama Pas Ebel. banget ya. Kalau makan kumur-kumur boleh ke situ loh. Oh, jangan. Nggak usah. Ada apa lagi? Ada apa Apa nih? lagi? Ini mau itu. Makan. Iya. Oh, mau makan. Ya udah kalau begitu deh. Sini pindah. Masalah- Biasa dia tunggu. kelaparan kesianan. Bentar, masalah dia kan lapar mulu. Selama ada Dilan dia pasti lapar. Wow. Ayo silakan. Sini. Ayo, deh. Aduh, maaf ya. Kamu Aman, jadi aman. mengganggu deh nih. Aku di Maaf sini ya, maaf boleh, ya. boleh. Aman, Oke, Kak. siap. Iya. Kenapa lagi lu sekarang lagi apa yang dirasain ini? Lapar bang. Ini apa? Buat nakut-nakutin orang bang. Kok yang bawah tulisannya tawak? Kan kalau di kamera kebalik dia bang. Iya. Udah keluar kan? Iya. Jok sini. Iya. Ya oke, siap. Makasih ya Jadi bang. lu digebukin gara-gara lu nyolong. Iya bang. Lapar Dari kemarin pagi belum makan saya bang. Aduh, kesian banget. Kenapa nggak digenepin sampai besok lagi? Keburu harusnya jadi hitungannya genep gitu kan. Gak usah keribetan kalau pengen lapar nih. Kalau pengen makan sekarang. Nih, cobain ini nih. Apa itu bang? Ya, ini Dilan wafer pandan. Iya nih. Iya bang. Saya coba makan. Coba dulu ya. Aku juga coba ya. Ya bang. Nah, ayo kita makan. Dilan wafer pandan ini wanginya pandan, warnanya pandan, rasanya pandan banget. Gimana? Pandan banget bang. Makanya. Semua wajib stok di rumah pokoknya ya. Dibawa kemana-mana bisa, ditaruh di tas bisa, makan di mobil juga bisa, disimpan di tas gitu kan. Terus nggak perlu nyari-nyari tempat gede, pokoknya nitip di kerah orang juga bisa nih, saking kecilnya. Pantas ini. Lu kan suka buat tas-tas kecil tuh, Ya bang. masukin 2 atau 3 gitu kan. 30 biasanya masukin. Ya. Kebanyakan. Wah, berarti saya wajib nyetok ini bang. Wajib nyetok di rumah. Apalagi kita
kalau lagi rush hour gitu kan, lagi sibuk kerja pagi segala macem, nggak sempat sarapan, kan aja di mobil, Iya. minum, kelar deh. Jadi kalau sarapan dilanin aja. Enak banget bang. Nanti saya bawa pulang ya bang. Boleh, bawa aja. Nah, makanya aja kalau besok-besok kalau udah nggak ada duit jangan ngelakuin hal-hal aneh ya. Iya, Bang. Nggak bilang sama Tendi di sini. Siap, Teh. Kan ada makan nasi pakai gagang pintu kan bisa. Keras, itu keras bang. Oh, keren tatonya. Coba lu diapain tuh? Coba kasih. Otot. Wis. Kok bawanya tawak? Kan kalau di kamera kebalik dia. Jadi Iya. otot kawat. Kawat. Oh gitu. Johan masih ngeliat aku kan? Aman. Aman bang. Iya, oke. Jadi udah enak nih. Fakta-fakta apa? Karena saya sudah semangat. Ya. Ini waktunya saya membawakan fakta-fakta bintang tamu. Keren. Mantap. Saya kadang deg-degan kalau Silakan, sama fakta-fakta silakan. nih. Silakan. Halo Sobat Rujakers. Keren. Ini teman Johan saya. di sini. Boleh saya ngomong nggak? Boleh. Ini teman saya Suja. Satu angkatan. Bareng, Enggak tante. bareng teh. Oke, kembali ke karakter. Ais, benar. Johan di sini waktunya segmen valid or fail. Parah nih, keren pasti. Di sini bintang tamu akan menjawab fakta yang saya ucapkan dan dia akan menceritakan fakta tersebut. Oke. Oke, kita mulai saja yang fakta pertama buat Ebel Cobra. Agak geser ke kiri biar kelihatan. Keren. Biar lebih fokus kan. Aman gak sih bang? Aman. Aman kalau dia ngomong. Iya. Ebel Cobra Keren. pernah tinggal kelas dan nggak naik kelas. Apakah itu benar? Iya, benar. Kelas berapa? Jangan nangis. Ya. Saya tinggal kelas di kelas 3 SD. Oh, Oh iya. Iya. Kelas 3 udah nggak naik tuh. Naik saya, nggak naik bang. karena kan dia anaknya senang alam ya, alam. Halo. Iya betul. Saya tunggu sebentar, saya harus berubah jadi gila dulu ya. Oh ya, saya biar orang percaya sama saya ngomongnya. Saya kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Iya. Oh. Saya udah kesel. Karena kenakalan atau karena kamu memang belajarnya susah? Karena saya kesel sama anak-anak di kelas itu. Sekarang bully saya. Saya dibully terus. Saya terakhir mie goreng dikasih ayam. Saya makan dulu. Enak. Pas saya rasa ayam kata saya. Di situ saya kayak merasa Ini beneran apa enggak? ini beneran saya dinodain dulu. Beneran ini Kak, beneran. Saya lagi sakit lambung lah ini beneran. Beneran saya disakitin dulu di kampung itu. Mie goreng, iya. Waktu kamu mie goreng kamu dikasih ayam, dengar-dengar kata teman kamu yang pernah aku, kamu minta nambah yang lain. Tapi beneran itu. Supaya Bener tahu itu. beda. Iya, supaya tahu. Makanya nggak usah dicobain, dilihat aja tuh. Dia pasti banyak komentarnya nanti, bohong Ebel nanti gitu. Kita panggil aja ayamnya nanti. Beneran aku sempat di posisi ini mana buliannya tuh ngeri banget sama saya dulu. Lanjut. Fakta kedua. Ih, ngeri. Ngeri banget, serem babis. Saya fakta-fakta begini keren nih. Serem babis. Ebel Cobra, Heeh. dia pernah berak di celana. Jadi gini, ada namanya kontennya itu sama anak-anak itu tretan muslim, Bang Coki, Pras beberapa. Nggak ada niatan saya berak itu, nggak ada niatan saya. Maaf, kalau mau pup itu kan bukan niat. Ya? Iya. Memang Toto dia Jadi datang kan awal mulanya, pas sebelum mulai on cam, saya bilang sama Om Patrick ada namanya di MLI lah, Majelis Lucu Indonesia. Om, saya mau berak. Si Pras bilang tahan. Konten mau segera dimulai. Enggak Pras, aku mau berak. nggak tahan lah. Mulailah konten. Situ anak-anak pada jadi kontennya itu kita nahan makan bawang atau nahan lagi ngiris bawang, nahan di dalam tenda, satu tenda nih tenda. Kita nih bawang gini kan merah tuh. Merah, saya kena kenapa? Kata Pras, kamu kok diem? Saya kok kuat ya kata saya. Saya kok kuat ya kata saya. Enggak kalau diam, kamu berak ya kata si Pras. Habis musim, kamu berak ya? Enggak kata saya, enggak. Ah berak lu, kau berak. Saya liatin kan tai saya langsung gini. Saya beneran berak. Orang disuruh nahan gimana dong? Saya berakin aja langsung gitu. Saya berak nahan, bayangin sejam saya nahanin tai itu sudah muncul gini. Wah itu kayak, kata saya merasa, gitu ya. Bayangin saya olesin aja ke anak-anak, ada kontennya ini. Udah. Waktu berak itu. Tapi kan kalau bawang kan jadinya nangis, Nangis, ya. enggak ini saya enggak nangis, saya nahan berak. Nangis air mata enggak, saya nahan berak aja katanya. Ini udah keluar kata saya.
Allah. Oke, lanjut. Jadi itu betul ya terjadi. Betul, ya? betul. Oke. Fakta ketiga. Asli. Tiganya beda. Iya. Ebel Kobra pernah membakar ladang milik neneknya. Gila nih orang nih. Jadi saya bisa jelaskan, saya bisa beropini. Tolong lu jelasin Saya bisa karena bersikap. itu menyangkut orang tua. Iya, saya bersikap Nenek dulu. lu loh. Iya. Jadi ladang nenek saya itu ada sekitar hampir berapa hektar. Namanya anak kecil, umur 8 tahunan. Lagi di bulan puasa, main obor. Oh, Padi lagi matang-matangnya tuh. Sep aja, bakar langsung. Ya Tuhan. Wah, kata gua kebakar nih. Wah, kebakar nih. Orang-orang. Kok lu kayak Idenya apa? Idenya apa yang Ya, bikin orang kan lagi lu mau- megang obor. Itu sawah lagi panen-panen lu giniin tuh apa yang ada di otak lu, Bel? Lah namanya kita mau ke masjid kan pakai obor malam-malam. Ngerti. Bakar itu obor-obor ngeliatin padi lagi matang-matangnya. Wih, api nih. Tetangga langsung teriak, "Wih, ada bawa gas, ada yang bawa jadi gas semua apa." Buset kata gua, "Kenapa lu bakar nih?" Saya nggak sengaja. Enggak sengaja itu mah kalau udah begini, weh. Masa Emang psikopat Ya namanya dia. juga butuh perhatian. Iya, gak betul, sengaja bawa sampai jadi berhektar-hektar. Meter. Memang kamu dulu kurang perhatian. Enggak, saya jadi gini lah. Saya perhatian, aman aja. Aman-aman aja ya. Jadi di sini banyak abang-abangan saya, Bang Diki, Kakak itu. Oke. Itu udah bagian dari sayang yang kamu perlukan. Iya, betul. Waktu kamu membakar sawah itu apa yang nenek kamu lakukan? Ya pasti shock lah. Anak kecil kok bisa bakar begitu? Sampai mau diikat di itu. Jujur, kenapa ini ladangnya dibakar? Ya saya ngeliatin obor, api ada. Kenapa nggak dibakar? Iya. Masih anak kecil, namanya anak kecil. Kan umur masih kecil. Masih kecil. Iya. Main-main. Nggak bisa. Kalau sekarang kan pasti saya dibully lah, dihina, dicaci kan. Iya betul. Iya, iya, Dulu memang saya memang kacau nakal banget saya. Bahkan saking nakalnya saya, teman saya nih nyuruh, "Bel, ledumin tuh masjid." Lagi orang imam lagi sholat gini, saya ledumin dar, Allah. Kaget. Saking nakal banget dulu, beneran. Terlalu kayak Naruto dia. Dia nakal banget kan dulu kan, nakal banget saya. Disuruh anak-anak nih, ini ledumin, saya ledumin. Oke, lanjut. Serius. Fakta terakhir. Patut saya, boleh. Ebel Kobra. Siap. Ini agak serius ya. Iya, boleh. Ebel Kobra pernah ditolak berhubungan sama istrinya karena si Ebel kecil bau perengus. Emang lu gak mandi? Sampai bau itu gimana sih? Ini bagian sensitif terpenting dari laki-laki kok sampai bau itu berarti lu nggak mikirin diri lu sendiri. Pak, ada bahan yang gak cocok kali sama bapak ya? Apa gimana? Jadi saya itu tipikal orangnya kalau mandi itu bisa karena AC kan rumah itu kan. Oh, bagus. Saya jarang mandi saya. Ibaratnya sampai di titik dimana kok bau ya katanya. Bau ya katanya. Namanya wanita kan kita harus mandi. Mandi ya katanya. Aneh banget. Jadi bunglon saya bayangin mana bini gua mau. Bajingan ini dapat dari mana fakta juga nih. Bini saya astagfirullah kata bini saya. Emang biar- kelakuan saya tuh Di rumah AC. Jadi AC itu 24 jam, Bang. iya, tapi itu yang bikin lu jadi nggak mandi. Iya, bosan. Padahal kan mandi nggak mandi bukan gara-gara AC. Gara-gara apa tuh? Ya, emang mah. Lu Buat kebersihan badan lu lah nggak betah kita. Ebel emang gak betah kalau dingin gini nih. Ebel udah nggak mau saya. Karena parfum tuh sebanyak-banyaknya saya. Ya tapi kan di situ lu gak lu kasih. Iya kan namanya. Masa saya taruh sini gatel dong ada. Ya lu kan harus bahagian bini lu Ya masih. makanya ketika pernikahan tuh ternyata bini saya tahu gitu loh. Nih Ebel tuh begini, begini. Oh, Akhirnya iya. di treatment lah. Yang kalau begini tuh beda. Sekarang pernikahan itu adalah kita berkesinambungan nih. Betul. Yang mana kamu nggak bisa kita jalanin. Ini misalkan kalau kamu jarang mandi. Karena bertemu orang, apalagi kamu entertain katanya dia mandi yang setidaknya style saya aja istri saya semua. Saya nggak tahu nih tindik-tindik dipakein apa segala macam gini. Tapi jadi keren. Ebel yang sekarang tuh keren banget. Makanya saya Iya. bingung sama bini saya. Ya udah kata Punya saya. gaya. Tapi bau perengus ya. Itu drop sih gue. Pernikahan baru 2 bulan bini saya baru tahu sifat saya gimana. Astagfirullah yang Akhirnya katanya nggak jadi begini cuma diketul-ketul doang katanya. Masa digini? cerot. Cuma digini-gini doang katanya ini. Ada ditepokin sama bini gua keluar sendiri dia. Oh inisiatif. Inisiatif. Ada lagi mas? Sudah habis? Habis ya. Terima kasih John. Terima kasih. Terima kasih.
Ya, thank you ya. Oke, jangan balik lagi ya, oke. Maaf. Kenapa lu? Astagfirullah Johan. Kenapa sih? Ada orang. Astagfirullah Johan. Ya gitu. Tapi ya kalau lu lihat hidupnya Johan seperti itu mah nggak ada apa-apanya dibanding hidup yang udah lu Waduh, jalan. kacau sih Bel kalau Ya. dibandingin sama lu, Bel. Gila semuanya udah lu lewatin loh, semuanya gitu. Dan siapa sangka bahwa ternyata di saat tahun 2000 berapa tuh yang lu menang Suca, iya akhirnya itu 2017 saya. 2017 kan akhirnya bisa menjadi seseorang yang benar-benar berarti banget gitu sekarang kan buat diri lu sendiri. Tapi saya juga ngasih tahu kepada teman-teman juga, Kak, ambil positifnya di saya, jangan negatifnya. Iya. Karena mereka banyak bertanya-tanya, Bel gimana sih cara hidup seperti kamu ini? Kalau misalkan gua kayak kamu ini di titik kamu banyak, aku pasti meninggal, Bel. Katanya. Iya. Iya. Saya akan balaskan beberapa komentar-komentar atau DM yang lain tuh, kuatkan iman kalian, kuatkan mental kalian. Keren. Jangan pernah ragu dengan Betul. hidup ini. Iya. Karena proses tidak akan mengkhianati puisi. Hasil. Itu sih. Bel, ini mulai lagi nih, mulai lagi. Teng deng. Nah, bicara soal proses nyanyi mengkhianati. apa gimana saya nih? Nggak usah. Jadi cuma bridging aja, bridging siap. supaya bisa lebih masuk suasana lebih enak. Nah, bicara soal semuanya dilewati, semuanya enak. Hubungan dengan sesama teman-teman itu apakah semuanya enak-enak aja, Bel? Alhamdulillah enak-enak aja. Kayak misalnya ada sebuah project gitu sama, waktu itu pernah ada project sama Sule ya kalau nggak salah. Sama? Kang Sule. Kan? Oh ya, baik. Itu oke. Oke. Yang nggak oke sama Pras. Kenapa? Saya salah. Saya salah. Itu aku nggak ngerti tuh maksudnya. Jadi saya itu trauma hidup. Itu trauma di salah satu ada program, saya di-cut di situ. Kenapa di-cut? Dengan kata-kata evaluasi. Oh. Nah, saya trauma lah dengan kata evaluasi. Jadi saya tuh sama Pras itu ada Pras Teguh itu kita punya program 3 tahun. Namanya? Bukan, nama program itu Goyang Lidah. Tapi program kita tuh 3 tahun berjalan di YouTube. Oh. 3 tahun. Iya. Tiba-tiba ada salah satu dari tim evaluasi. Saya langsung bilang, saya keluar aja. Terima kasih teman-teman. Kres keluar. Habis itu ditelepon Pras, kenapa lu keluar? Saya takut evaluasi. Bukan goblok. Tolol. Evaluasi itu kita briefing begini nih. Ngobrol. Kayak brainstorming gitu, Saya takut. review. Saya takut Emang di kepala lu pengertian evaluasi apa, Bel? dekat. Bayangin Kak, nih jujur aja Kak, 4 bulan saya udah nggak ada di podcast, di YouTube pun saya nggak ada. Baru kemarin tuh diundang sama Bang Ari, baru saya muncul. Karena mungkin saya harus belajar lagi gitu saya. Diundang di sini teman-teman nih, saya terima kasih, mungkin Iya. leluasa lagi saya. Betul, pembuktian lagi. Iya, pembuktian lagi. Emil masih ada dan masih berkarya di dunia entertain Betul. ini, gitu kan. Jadi lu belajar bahwa arti kata evaluasi itu artinya bukan di cut ya. Iya, cuman kata bini saya, lu ya. Memang. Ya, memang betul. Apa-apa, saya tuh nggak bisa ngomong, harusnya ngobrol, diskusi. Iya, Kenapa betul. main kata-kata aja, aku nggak tahu. Trauma. Trauma yang Traumatik mendalam. Ya, tapi Nggak tahu evaluasi itu. sedikit lagi sebelum kita mengusir lo ya gitu. Iya, Kan lo kan harus udah tidur kan. Iya, udah malam juga, malam. Ya. Siap. Supaya mengobati rasa trauma itu, lo menghibur diri lo dengan seperti apa yel-yelnya? Sebenarnya hiburan saya itu cuman saya sudah mentok ini sudah. Terima kasih, Ebel. Makasih, Bel. Sampai ketemu lagi.